few moments later. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau redoks atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua. Satu, sel volta. Sel volta energi kimia menjadi energi listrik. Yang kedua, sel elektrolisis. Energi listrik menjadi energi kimia. Oke, saya di sini akan menjelaskan persamaan sel volta dengan sel elektrolisis. Yang pertama adalah sel volta dan sel elektrolisis sama-sama menggunakan elektroda, yaitu katoda dan anoda. Katoda ini reaksinya reduksi dan anoda ini reaksinya oksidasi. Agar kita lebih mudah mengingatnya, kita singkat KO. K-nya itu katoda, R-nya itu reduksi, A-nya itu anoda, O-nya itu oksidasi. Oke, kita lanjut persamaan kedua. Sama-sama menggunakan elektrolisis. Nah, elektrolisis yang digunakan adalah dapat berupa larutan atau maupun lelehan atau liquid. Oke, jelas ya. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Untuk yang pertama, sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Perbedaan yang kedua adalah sel volta bermuatan katoda positif, anoda negatif, sedangkan sel elektrolisis bermuatan katoda negatif dan anoda positif. Untuk perbedaan yang ketiga, sel volta bereaksi spontan atau perbedaan arus listriknya E0 lebih besar dari 0 sehingga bermuatan positif. Untuk sel elektrolisis, reaksinya tidak spontan atau E0-nya lebih kecil daripada 0 sehingga bermuatan negatif. Untuk yang keempat, perbedaannya adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk sel volta adalah di aki dan batu baterai. Untuk sel elektrolisis itu ada di penyepuhan dan pemurnian logam. Bahasan selanjutnya adalah tentang rangkaian sel volta. Rangkaian sel volta dapat dirancang menggunakan dua tempat atau dua bagian. Masing-masing tempat atau bagian merupakan setengah sel. Bagian pertama merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi dan bagian satu lagi merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian, masing-masing tempat atau wadah berisi larutan elektrolit. Berikut penjelasan animasinya. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja sel volta. Misal, kita memiliki dua tabung yang berisi elektrolit yaitu ZnSO4 dan CuSO4. Selanjutnya, logam Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda dan logam Cu dimasukkan ke larutan CuSO4 sebagai katoda. Kedua larutan terhubung oleh jembatan garam, yaitu garam NaCl, sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anoda adalah seng, logam lebih aktif dari Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dan 2 elektron. Ion Zn2 positif akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan tertentu sebagai tanda adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2 positif sehingga tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl negatif akan bermigrasi ke larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2 positif dan ion Na+ akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2 positif yang telah menjadi atom Cu. Disinilah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn semakin lama akan semakin menipis.
dan terkikis, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut yaitu Zn plus Cu2 positif menjadi Zn2 positif plus Cu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video elektrokimia adalah cabang kimia yang mempelajari reaksi kimia yang berlangsung dalam larutan pada antarmuka konduktor elektron, logam atau semikonduktor, dan konduktor ionik elektrolit, dan melibatkan perpindahan elektron antara elektroda dan elektrolit atau sejenis dalam larutan. Potensial sel adalah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong elektron melalui sirkuit eksternal. Fungsi dari jembatan garam adalah untuk menetralkan kelebihan anion dan kation pada larutan dan untuk menutup rangkaian sehingga reaksi dapat berlangsung terus-menerus. Setiap reaksi kimia dapat dituliskan sebagai kombinasi dari dua buah reaksi setengah sel sehingga potensial sel dapat diasosiasikan dengannya. Hubungan antara energi bebas, Gibbs, dan potensial sel arus 0 E dapat diturunkan dengan memperhatikan perubahan G pada saat reaksi sel bertambah dengan kuantitas yang sangat kecil. Kegunaan potensial reduksi standar pada tabel adalah meramalkan kemampuan oksidasi dan reduksi dari zat. Semakin positif nilai EO, maka semakin bertambah daya oksidasi zat. Zat merupakan oksidator yang baik. Sebaliknya, semakin negatif nilai EO, semakin bertambah daya reduksi zat atau zat merupakan reduktor yang baik. Terima kasih.